Ya, Sobat Bipos, bertemu lagi dalam acara Bitalk, bicara apa saja, masih bersama Dr. Ulan Dewi Marhen ya Bu. Takut salah lagi saya baca makanya. Bu, bagi dokter sendiri kan pasien kanker nih banyak ini di Kalimantan Selatan, khususnya anak-anak, bisa dikatakan banyak sebelah. Apa sih Bu yang disarankan kepada orang tua begitu mendapatkan anak kita ini didiagnosa menderita kanker jadi Bu? ya. Jadi ya saran pertama adalah ikuti nasihat dokternya. Itu yang paling bagus ya, karena tidak ada satupun dokter di dunia ini sebenarnya yang akan menjerumuskan pasien. Karena mesti semua orang pengen pasiennya sembuh, semua orang mesti pengen pasiennya membaik ya, apapun itu ikuti dulu, mesti sarannya baik. Kemudian setelah itu dukung nih si anak yang sakit kanker ya, yang sakit kanker itu, karena jangan lupa kita tuh sedih, tetapi anak tuh lebih sedih loh, karena dia sebagai penderita. Merasa dia Nah kalau dia mendapat support dari orang tua, dia merasa semangat untuk sembuh ya. Jadi bukan berarti ngasih semangatnya apa yang diminta harus diturutin, enggak. Kadang-kadang kayak gitu ya, apa yang diminta diturutin, jadi nggak bener lah, mintanya macam-macam, ganti HP, ganti itu ini, ya. itu nggak bener juga. Tetapi artinya beri dia semangat bahwa hidup itu begitu berharganya buat dia ya, dan itu dia bisa kok, anak-anak itu menikmati hidupnya dia ya. Kemudian jangan sampai infeksi ya, karena pasien saya ini angka kematian tertinggi bukan karena kankernya, infeksinya. tapi karena infeksi. Itu bisa karena terlambat itu ya Bu, infeksi itu muncul. Infeksi ini pertama dari masalah menjaga kebersihan. Ya, jadi banyak orang merasa cuci tangan itu hal yang membuang waktu banyak Padahal kan, habis begitu pegang penting. macam-macam, plek, memegang anak yang lagi tidak punya kekebalan, itu sering ya. Kemudian juga kebersihan ruangan, berhamburan nih, makanan infeksi bekas-bekas, bikin infeksi juga. Nah, kita dari luar nih lupa nih cuci tangan, lupa ganti baju, langsung peluk-peluk anak, kan kuman juga. Jadi bisa dikatakan disiplin Disiplin prokes diri kesehatan ya, seperti waktu kita COVID itu sangat perlu sama itu dilanjutkan ya Bu. sebenarnya. Tidak hanya untuk COVID, kita pun karena pasien kanker ini kalau COVID kan kita takut ketularan ya. Iya benar, Tapi kalau ini kalau ini nggak kita nular. takut nulari kita. Iya, Nah, benar. itu yang penting. Jangan takut nulari si pasien. Jadi itu yang penting. Kemudian semangat ini akan membantu penyembuhan. Jangan lupa, orang yang seneng itu kan akan lebih semangat, sehingga semua kekebalan itu akan ikut naik. Jadi dia tidak akan lebih nyaman menerimanya. Jadi obat-obatannya nggak ketolak ya. Kalau orang ketolak tuh dia anak akan muntah, dia akan nyeri kepala, nyeri semuanya kan, karena merasa tidak suka. Dibikin si anak merasa suka dengan pengobatan, karena akan mendapat hasil yang baik yang kita dapatkan ya. Dan yang berikutnya adalah waspada tadi, kalau bisa ya deteksi awalnya itu pahami kalau ada benjolan yang nggak benar, ada pucat yang tidak diketahui, demam-demam jangan dianggap sepele. Kalau misalnya sudah kasih paracetamol berkali-kali kok tetap demam, ya pikirkan bahwa ini ada sesuatu loh yang mungkin diderita si anak. Kan puskesmas buka setiap hari. Dan untuk sebelum kita closing statement ya Bu, dan untuk di Banjarmasin sendiri dokter spesialis anak yang menangani kanker ini sudah ada Bu, selain Ibu mungkin berapa orang Bu? Mohon maaf nih, sampai saat ini kalau yang bertanggung jawab untuk kanker di ULIN kami sebenarnya berdua, tapi yang satu kan masih baru. Benar, ya, dalam arti baru mau masuk pendidikan, jadi masih dokter anak baru yang memang sekarang sudah kami terjunkan untuk masuk ke hematologi onkologi anak. Jadi belum sempat mengambil konsultannya. Nah, tapi untuk di Kalimantan Selatan kan saya berdua nih dengan Prof. Parlin. Untuk di Kalimantan secara keseluruhan mungkin baru bertiga, dengan satu di Balikpapan. Jadi kebayangkan sekarang semua pasien dari Kalteng larinya ke kita. Tapi biar gimana pun siap bulan mereka. Inilah yang membuat sampai saat ini jumlah pasien di ULIN naik terus. Jadi mohon maaf buat mereka yang sekarang mau pengobatan antri. Daftar tunggu. Ada daftar tunggu, jadi antri. Karena apa? Karena kalau anak ini kalau mau diobatin untuk obat kanker kan harus opname. Kalau dia opname mau nggak mau rawat inap ini harus nunggu nih, jadi nggak bisa sembarangan. Itu karena banyaknya Bu yang penderita. Iya, jadi
bulan Januari kemarin tuh saya punya kanker baru. Maksudnya gini, pasien kanker leukemia baru itu 15 satu bulan. Hari ini aja ada berapa pasien yang saya mau menegakkan diagnosis. Jadi 1 minggu tuh bisa 3-4 pasien baru. Tapi dengan macam-macam jenis Iya ya. benar. Macam-macam jenis. Tapi kalau leukemia aja 1 bulan kemarin tuh 15. Kebayang ya, 1 tahun 150-an. Semoga ibu sehat-sehat terus kan. Insya Allah. Ya saya mungkin itu tadi salah satu doa anak-anak tadi ya, doa orang yang lagi sakit nih kan makbul ya. Jadi alhamdulillah ya diberi kesehatan walaupun kalau dipikir-pikir banyak nih capek juga gitu ya. Tapi karena saya ngelihat semangat anak-anak nih membuat saya juga jadi semangat untuk ketemu mereka ini. Bu, sebelum kita nutup acara ini, bisa closing statement Bu, mungkin bagaimana mendeteksi dini kanker pada anak ini Bu, apa benarnya? Dan harapan Ibu sendiri sebagai dokter gimana untuk masyarakat? Ya, terima kasih. Ya, harapan saya ada kepedulian baik dari keluarga, orang tua terhadap pasien kanker anak ini. Bagaimanapun juga anak adalah harapan hidup kita semua. Jadi dukungan ini bisa berupa deteksi kalau nemu benjolan, demam, perdarahan yang tidak diketahui sebabnya, segeralah untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kalau sudah didiagnosis kanker pada anak ataupun keluarga Bapak Ibu sekalian, tolong segera untuk mendapatkan pertolongan. Makin cepat kita mendapat pertolongan, makin cepat pula diagnosis ditegakkan dan makin cepat pula kita memberikan tata laksana yang sebaik-baiknya. Karena kalau sudah terlambat, bahayanya bukan hanya karena kankernya sendiri, tetapi mungkin sistem tubuhnya tidak bisa menerima terapi yang kita berikan. Jadi harapan kita, mari bersama-sama kita mengenal kanker, kemudian kita bisa membantu mencegah, dan kalau sudah terkena kita hadapi bareng-bareng, mudah-mudahan bisa tertangani dan harapan hidup mereka lebih baik. Iya, terima kasih Bu. Ya, Sobat Bipos, itulah perbincangan kita Bitalk hari ini dalam tema bahaya laten kanker anak di Kalsel. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam menangani masalah ini. Kita ucapkan juga terima kasih pada narasumber kita, Dr. Wulan Dewi Marhaini, yang merupakan dokter spesialis anak di RSUD Ulin Banjarmasin. Selamat bertemu lagi dalam acara topik lainnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.